Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffy Martenda. Saya bekerja di Puskesmas Al-Huduri. Baiklah, saya akan berbagi pengetahuan tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Dan mengapa kita harus mempelajari tentang konsep diri? Menurut Stuart dan Sundell, pada tahun 1998, konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Yang pertama yaitu teori perkembangan, significant other ataupun orang yang terpenting dan orang yang terdekat. Kemudian self perception, yaitu persepsi diri sendiri. Kemudian kita masuki perkembangan konsep diri menurut usia. Yang pertama adalah usia 0 sampai 3 bulan. Yaitu yang pertama dapat mengenal ASI, dapat memasukkan tangan ke mulutnya, meminum ASI secara eksklusif lebih kurang 6 bulan. Kemudian yang kedua, usia 3 sampai 6 bulan. Yaitu mulai mengenal makanan pendamping ataupun makanan pendamping ASI dengan satu rasa. Menarik makanan dari sendok dengan lidah, dan pada saat kenyang akan menutup mulut jika disodori makanan. Dapat pemberian makanan seimbang yang lunak ataupun MPASI dengan jadwal yang teratur. Kemudian yang berikutnya usia 6 sampai 9 bulan. Itu yang pertama belajar mengunyah makanan lunak ataupun nasi tim. Yang kedua dapat makan biskuit sendiri, dapat mengunyah makanan lunak dan menelan makanan lunak. Dapat minum dari botol minuman yang bertelinga dengan bantuan orang lain ataupun dewasa. Kemudian berikutnya dari usia 9 sampai 12 bulan. Itu mengunyah dan menelan makanan padat. Ya. Kemudian dapat minum dari botol yang ada pegangannya. Mulai untuk mempercayai, membedakan diri dari lingkungan. Kemudian memasuki usia 1 sampai 3 tahun. Itu yang pertama mempunyai kontrol terhadap beberapa bahasa. Mulai menjadi otonom dalam pikiran dan tindakan. Menyukai tubuhnya, menyukai dirinya, dapat mengambil gelas dari meja. Dapat minum dari gelas itu yang dipegangnya sendiri. Kemudian dapat menggunakan sendok untuk menyendok makanan. Dapat menggunakan sedotan, dapat menggunakan garpu untuk makan, dapat makan dengan sendok tanpa tumpah, dan dapat melepas berbagai jenis pakaian dengan bantuan. Kemudian memasuki usia 3 sampai 6 tahun, yaitu yang pertama mengambil inisiatif, mengidentifikasi gender, meningkatkan kewaspadaan diri, keterampilan bahasa meningkat, dapat mengenakan pakaian, dapat mengikat sepatu, dapat mandi sendiri, dapat menutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk, dan dapat berpakaian sendiri dengan lengkap. Kemudian usia 6 sampai 12 tahun, yaitu dapat mengatur diri sendiri, berinteraksi dengan teman sebaya, harga diri meningkat, dan penguasaan keterampilan, menyadari kekuatan dan keterbatasan. Kemudian pada usia 12 sampai 20 tahun, itu yang pertama menerima perubahan tubuh, menggali tujuan untuk masa depan, merasakan positif tentang diri, berinteraksi dengan orang yang mereka anggap menarik secara seksual. Dan pertengahan 20 tahun sampai pertengahan 40 tahun mempunyai hubungan intim dengan keluarga dan teman dekat. Kemudian mempunyai perasaan stabil, positif tentang diri. Pertengahan 40 sampai 60 tahun itu dapat menerima perubahan dalam penampilan dan ketahanan, mengkaji kembali tujuan hidup, menunjukkan perhatian dengan penuaan. Akhir usia 60 tahun itu merasa positif tentang kehidupan dan maknanya, dan tertarik dalam memberikan legalitas bagi generasi selanjutnya.
Kemudian rentang konsep diri menurut Stuart dan Sunden yaitu aktualisasi diri, konsep diri positif, harga diri rendah, kekacauan identitas, dan depersonalisasi. Konsep diri, komponen konsep diri itu gambaran diri atau body image, ideal diri atau self ideal, harga diri, self esteem, peran, role performance, dan identitas ataupun identity. Kemudian kepribadian yang sehat atau healthy personality itu ciri-ciri kepribadian yang sehat menurut Stuart dan Sunden 1998. Yang pertama yaitu konsep diri yang positif, gambaran diri yang tepat dan positif, ideal diri yang realistis, harga diri yang tinggi, penampilan diri yang memuaskan, identitas yang jelas. Kemudian perilaku klien dengan gangguan konsep diri. Yang pertama yaitu perilaku yang adaptif, yaitu soft psikologis, menarik diri dan penerimaan atau pengakuan secara bertahap. Kemudian kita masuk perilaku yang maladaptif. Yang pertama yaitu menolak untuk melihat dan menyentuh bagian yang berubah, tidak dapat menerima perubahan struktur dan fungsi tubuh, mengenal kontak sosial sehingga terjadi menarik diri. Perasaan atau pandangan negatif terhadap tubuh, preokupasi dengan bagian tubuh atau fungsi tubuh yang hilang, mengungkapkan keputusasaan, mengungkapkan ketakutan untuk ditolak, depersonalisasi, menolak penjelasan tentang perubahan tubuh. Kemudian perilaku yang berhubungan dengan gangguan peran, yaitu yang pertama mengungkapkan ketidakpuasan perannya, gitu. Kemudian mengingkari untuk menghindari peran, kemudian kegagalan transisi peran, kejenuhan pekerjaan, dan seterusnya. Perilaku yang berhubungan dengan harga diri yang rendah itu mengkritik diri sendiri ataupun mengkritik orang lain. Kemudian penurunan produktivitas, gangguan dalam berhubungan, perasaan tidak mampu, rasa bersalah, dan khawatir. Perilaku yang berhubungan dengan kerancuan identitas, yaitu yang pertama tidak ada moral ataupun tidak ada kode moral. Kemudian sifat kepribadian yang bertentangan, perasaan hampa, kerancuan gender, dan masalah intimidasi. Kemudian kita masuk perilaku yang berhubungan dengan depersonalisasi. Yang pertama yaitu efektif. Efektif yang mana mengalami kehilangan identitas. Yang berikutnya perasaan tidak terpisah dari diri sendiri, perasaan tidak aman, rendah, takut, dan malu. Kemudian yang kedua yaitu perseptual. Perseptual itu adalah halusinasi pendengaran dan penglihatan, kemudian gangguan citra tubuh, dan lain-lain. Kemudian untuk kognitif itu bingung, gangguan berpikir, gangguan daya ingat. Dan untuk perilaku itu contohnya keadaan emosi yang pasif dan tidak merespon, menarik diri secara sosial. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.